poligami memang nggak boleh dibicarakan di hadapan ibu-ibu, karena poligami bukan untuk dibicarakan tapi untuk dilaksanakan. Jadi ibu, maaf ibu, yang dimaksud 3 ibu tadi dengerin, kan bukan 3 istri, 3 ibu. Kok sensitif banget sih? Bukan 3 istri, 3 ibu itu apa saja, siapa saja? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Peran utama wanita yang sempurna itu mampu memainkan 3 ibu dengan baik. Sebagai ibu kandung yang ikhlas, sebagai ibu susu yang tuntas, dan sebagai ibu guru yang cerdas di anak usia emas agar anak hebat. Jadi kalau seandainya ada orang berzina, dia berzina, kemudian dia taubat kepada Allah, dia penuhi syarat, terpenuhi, gitu kan? Tapi yang tepat adalah kita jangan taubat dirincikan satu persatu. Sekali taubat, minta kepada Allah agar saya taubat dari semua dosa ini ya Allah. Karena kalau misal kita sebutkan dosa tertentu, atau kita fokus ke dosa tertentu, kemudian kita masih ada dosa yang lain dan kita tidak taubat, maka masing-masing berdiri hukumnya. Artinya yang kita sudah taubat dimaafkan, yang belum taubat tidak dimaafkan. Dan yang butuh taubat ini, ibu-ibu sekalian, adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa kecil, itu bisa diampuni dengan sholat, dengan wudu, dengan semua amal saleh. Semua amal saleh akan membersihkan. Kamar mandi sama kepleset di musola, atau kepleset di perpustakaan, atau kepleset di jalanan, beda. Kalau kita jatuh di musola atau di perpustakaan atau di jalan, luka, ya udah luka aja, keseleo aja, diurus sedikit baik. Tapi kalau jatuh di kamar mandi, keseleonya beda, itu akan fatal. Jatuh di kamar mandi, nah itu mesti hati-hati. Ngobatinya nggak semudah ngobatin apa jatuh biasa. Makanya kalau orang saat ada si bapak fulan sakit, kenapa? Jatuh dari kamar mandi, parah. Kalau jatuh dari kamar mandi atau di kamar mandi mesti ada sesuatu. Kenapa? Karena di situ banyak makhluknya, makanya bisa geger otak, bisa lumpuh langsung, bisa stroke. Itu udah biasa, jatuh kamar mandi stroke banyak. Tapi kalau jatuh di sini enggak, jatuh di pintu enggak. Tapi kalau jatuh di kamar mandi, jatuh di WC sangat berbahaya. Kenapa? Karena banyak jinnya. Nah, ini mesti hati-hati kamar mandi nih. Makanya jangan lupa baca apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Nabi itu dilindungi, dijaga, dikawal sama malaikat. Tapi Nabi setiap masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Nabi yang dijaga masih berdoa. Kita siapa yang jagain? Nggak ada pengawal kita, malaikat boro-boro ngawal kita. Kalau Nabi aja masih dikawal, dijaga sama malaikat, nggak pernah ninggalin doa, apalagi kita. Saat kamar mandi saya keren, kamar mandinya bersih, terus ada TV-nya lagi. Pernah lihat kamar mandi ada TV? Ada telepon, terus ada apa namanya itu? Kalau habis mandi biar kering, hair dryer semuanya lengkap. Gimana saat apa ada jinnya? Sama tempat jin. Mau kamar mandi bentuknya dari apa? Dari emas juga tetap aja jin di situ tempatnya. Makanya jangan terlalu berlama. Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku terhadap diriku. Kita mau prasangkai Allah apa? Prasangka yang baik kepada Allah akan menghasilkan kebaikan. Karena itu jangan pernah kita memprasangkai Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangka yang negatif. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Itu berarti kita lagi berprasangka buruk kepada Allah, di mana Allah tidak akan mewujudkan cita-cita kita. Tidak akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berarti lagi berprasangka buruk kepada Allah, bahwasannya Allah tidak akan membantu kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Naudzubillah min dzalik. Tapi bangunlah prasangka-prasangka yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya insyaallah pasti bisa. Karena kita yakin pasti ditolong Allah. Saking luar biasanya Nabi SAW itu
Beliau bukan cuma berakhlak mulia kepada orang-orang, tidak pernah menjerumuskan dirinya sehingga orang menilai negatif. Sampai pada tingkat kalau dihidangkan makanan, para sahabat bisa faham Nabi nggak suka kalau Nabi nggak sentuh saja. Dan mereka menggambarkan Nabi SAW tidak pernah menjelek-jelekkan makanan. Kalau beliau tidak suka maka beliau cukup tidak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang, kau yang bilang. Ya hati kau disuruh push up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya ceritanya masing-masing. Setiap manusia punya pengalaman hidupnya masing-masing. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Maka jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tapi lihatlah seseorang dalam masa hari ininya dan bagaimana dia berjuang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu an dulunya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi hari ini makamnya ada di samping makam Rasulullah Muhammad SAW. Berbicara hijrah ada dua syaratnya, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Yang ditinggalkannya adalah kemaksiatan, dan yang ditujunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbicara hijrah, berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang proses dalam proses hijrah, maka jangan dibawa stres. Jalannya aja sampai beres biar sukses. Sobri wassalah sebagai bekal kita untuk dalam masa penempuhan hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menghairankan orang beriman ini. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, maka itu membawa kebaikan. Kalau diberi musibah dia sabar, maka itu membawa kebaikan. Kalau begitu nikmat dan musibah bukan menjadi ukuran bahagia seseorang tanpa melihat sikapnya apa kepada nikmat dan apa sikapnya kepada musibah. Yang syukur kepada nikmat hidupnya bahagia, yang mendapatkan nikmat tidak bersyukur hatta sebanyak mana nikmatnya tak akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Yang menghadapi masalah, bila mana disikapi masalah itu dengan sabar, maka dia akan bahagia dalam kehidupannya walaupun dalam keadaan ikhlas yang paling tinggi. Ikhlasnya para kekasih Allah, beribadah, bertakwa, taat kepada Allah, tidak karena mengharapkan masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena ibadah kepada Allah. Ini ikhlas kelas yang paling tinggi. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti neraka, orang ini masih beribadah. Mengapa? Dia beribadah semata-mata cinta, semata-mata takzim kepada Allah. Ini ikhlasnya para aulia. Jadi ikhlasnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para nabi, para aulia. Ini ikhlas yang kelas pertama. Ini ikhlas akeh usaha ngolaleake blokir FB-ne karo liyane, nanging nyatane seh kelingan wae, akhire akun palsu digawe.